sedang menyusun skripsi ya. Walaupun demikian teman-teman juga ada yang belum menyusun dan, saya rasa teknik sampling ini sangat penting supaya teman-teman tidak bingung dalam menentukan sampel, jumlah sampel dari, subjek yang teman-teman mau teliti. Ya, tujuan epidemiologi itu adalah mengendalikan atau pengendalian, penyakit dalam suatu populasi. Jadi informasi atau data diperoleh, nah nanti kita yang menentukan apakah kita mau sensus, apakah kita mau sampling. Kalau kita sensus berarti semua populasi yang ada di wilayah itu kita ambil semua sampelnya. Sedangkan sampel, kita ambil sampel, itu lebih terencana, ada yang tidak terencana. Jadi seperti kayak, eee eee, apa namanya, eksiden gitu ya, semisal seperti itu. Kemudian terencana, kita punya gambaran apakah, kita punya kriteria tertentu terkait dengan sampel yang mau kita ambil. Kemudian pengambilannya bisa secara acak dan bisa tidak acak. Kemudian sensus versus sampling. Idealnya apabila bisa memperoleh data dari seluruh jumlah individu dalam suatu populasi, akan memperoleh hasil yang lebih akurat, yaitu sensus. Namun, hal ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah semua populasi, kita ambil. Kemudian, ya hasil yang sebenarnya karena benar-benar kita ambil dari seluruh populasi, seperti itu. Kemudian kerugiannya adalah memerlukan pengerjaan waktu yang lama, serta memerlukan biaya-biaya yang besar, dan tentunya memerlukan usaha yang lebih. Jadi kalau sensus kita ambil seluruh populasi, sedangkan kalau sampel atau sampling kita ambil, secukupnya yang bisa mewakili populasi tersebut. Nah, ini kita ke random sampling. Random sampling ini merupakan cara yang terbaik karena dengan random sampling atau rambang, bias dapat diminimalisasi dan diharapkan hasilnya dapat mewakili target dari populasi secara umum. Jadi tidak kita ambil semua, tetapi kita ambil secara acak, dan apa namanya, bisa mewakili, populasi tersebut. Nah, ini adalah sampling rambang sederhana atau simple random sampling. Jadi setiap hewan dalam satu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Contohnya, di gambar ini teman-teman melihat ya ada cewek-cewek lagi ngapain ini? Arisan. Di sini ada kertas ya, kayaknya dia lagi ngocok kertas, kemudian nanti dibaca siapa namanya yang keluar. Itu bisa kita terapkan di sampling. Jadi, apa namanya, mungkin nih kita pilih kandangnya Pak Rahmat atau kandangnya Soleh gitu ya. Kita bisa pakai, sistem pengocokan seperti ini atau menggunakan Excel. Excel ketika di random itu kan juga bisa ya, ada kok sistemnya di Excel itu. Nanti semisalnya jadi 1.000 kita ambil nomor berapa aja, gitu. Jadi ini adalah sebuah contoh. Tetapi untuk sampel random sampling ini, syaratnya adalah populasi harus homogen. Jadi misalnya, mau ambil hewannya sapi, ya udah semua sapi yang kita ambil, nggak bisa campur-campur. Misalnya, di desa suatu desa A gitu misalnya, kamu mau ambil semua di situ, tapi di sana tuh ada peternakan sapi, peternakan kambing.
peternakan ayam. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi harus homogen, harus sama hewannya. Kemudian ini contoh soal, dalam suatu penelitian membutuhkan 20 ekor sampel ayam. Ya, jadi kalian nih butuh 20 ekor ayam untuk melakukan sebuah penelitian. Ketika mengambil sampel di suatu populasi ayam, saya langsung mengambil 20. Apakah termasuk sampling rambang sederhana? Gimana? Termasuk atau enggak? Jadi dalam suatu penelitian teman-teman butuh 20 sampel ekor ayam. Ketika mengambil di suatu populasi ayam, katakanlah populasinya di situ 500. Kalian langsung mengambil 20. Apakah termasuk sampling rambang sederhana? Coba dibandingkan sama pertanyaan kedua. Di suatu kelas ada 50 anak. Kemudian saya menunjuk satu anak, sebutlah si A, untuk mewakili absennya. Jadi untuk mengambil absen, dari 50 anak kita ambil satu. Apakah termasuk sampling rambang sederhana? Termasuk dok sepertinya. Termasuk. Yang mana? Satu apa dua? 2. Yang satu enggak? Bingung ya? Jadi iya, nomor satu juga iya, karena di sini teman-teman langsung mengambil itu secara acak ya, bisa dikatakan secara acak. Karena apa? Teman-teman tidak menentukan kriteria. Jadi nggak yang aku ambil anak yang sakit, aku ambil ayam yang dia lesu, kemudian dia yang murung. Nah, itu tidak ada kriteria apapun, jadi random aja. Nah, itu termasuk salah satu random, random sampling, seperti itu. Jadi tidak ada kriteria apapun yang ditentukan oleh sang peneliti, diambil secara acak dan bisa mewakili populasi, itu untuk random sampling. Lalu, sampling rambang sistematis. Dari interval N sama dengan jumlah populasi dibagi besaran sampel. Jadi generator angka rambang itu dari pemilihan pertama. Misal, ada populasi 1.000 ekor, besar sampelnya 200. Jadi interval N-nya jumlah populasi dibagi besaran sampel, sehingga diperoleh N-nya 5. Jadi generatornya 1 sampai 5. Nah, kalian bisa ambil sekitar itu, terserah teman-teman mau ambilnya berapa. Jadi harus sistematis. Pengambilannya katakanlah saya mau mulai dari 2, ini sebagai contoh ya. Mau mulai dari si nomor 2. Setiap Eee, setiap 3 nomor, teman-teman ambil sampel. Jadi habis dari 2 ke 5, tambah 3 lagi 8, tambah 3 lagi 11. Jadi sistematis. Walaupun acak tapi sistematis. Per 3 nomor, per 5 nomor, 4 nomor, gitu. Lalu ke sampling cluster. Sampling cluster ini digunakan ketika elemen dari populasi secara geografis tersebar luas sehingga sulit untuk disusun sampling frame. Jadi populasinya besar, tersebar luas. Bisa dilihat di gambar ini, cluster sampling.
Di sini teman-teman lihat ya, ada warna biru, warna hijau, warna ungu, warna merah, dan warna kuning. Nah, cluster sampling itu adalah dari kelima macam ini, kita ambil misalnya warna biru sama warna merah ya, biru sama merah. Nah, yang diambil ya udah semua unitnya. Jadi ada 6 ini kamu ambil buat sampel. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini ya teman-teman ambil. Jadi bukan, ambil biru deh, biru diambil 2, merah diambil berapa, bukan. Kalau cluster sampling dari warna ini, dari populasi banyak ini, teman-teman ambil yang mana, warna merah sama biru, ya udah itu diambil. Contoh teman-teman mau sampling di kecamatan, Candi ini misal ya, di Sidoarjo. Nah, di kecamatan Candi itu, teman-teman ambil semua. Di sana kan ada, oh, jangan jangan kecamatan deh, katakanlah teman-teman mau ambil di Sidoarjo. Nah, di situ ada misalnya ada 27 kecamatan. Nah, teman-teman ambil nih, misalnya 10 kecamatan yang diambil. Ya udah seluruh kecamatan tuh teman-teman ambil, teman-teman kolek sampelnya, gitu. Jadi, ada kecamatan yang tidak terambil, tapi satu kecamatan itu terambil di seluruh populasi yang ada di situ. Paham ya? Jadi kalau klaster sampling itu kelompok yang besar dan teman-teman ambil kelompok besar itu salah satu atau beberapa sesuai dengan sampel teman-teman, tapi semua diambil di dalam suatu kelompok itu. Jadi cluster sampling ini mirip dengan multi-stage, tetapi perbedaannya hanya terletak pada semua hewan pada kelompok yang terseleksi masuk dalam sampel. Karena kalau multi-stage itu dari Jawa Timur diambil, kota mana, dari provinsi, kota, kota, kecamatan, kecamatan, kelurahan atau desa. Desa ke peternakan. Multi-stage itu seperti itu. Tapi kalau klaster, kalian misalnya ngomonginnya data dari Jawa Timur, Jawa Timur ada berapa kota? Banyak ya. Ya nanti teman-teman ambil sampling dari situ, katakanlah 10%-nya, ambil 5. Nah 5 kota misalnya Surabaya, ya udah diambil semua Surabaya, gitu. Kalau kalau cluster sampling seperti itu. Jadi, ini ada contoh lagi dari cluster population. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 klaster ya, ada 6 kelompok. Nah, terus teman-teman ambil 2 sampel. Nah, di kelompok ini teman-teman ambil dan di kelompok ini teman-teman ambil. Ya sudah diambil semua, jadi 5 dan 6 diambil sebagai sampel, 11 dan 12 diambil sebagai sampel, bukan salah satu. Paham ya? Untuk klaster random sampling. Udah Mbak Prima ya? Ini benar saya kan yang ngasih kuliah ya? Atau saya salah jadwal? Benar, dokter. Oh benar ya? Oke, oke, oke. Ya saya lanjutin ya. Kemudian contoh pemakaian sampling cluster, ini dari survei penyakit avian influenza ya pada ayam di Kabupaten Lamongan yang populasi ayamnya besar sekali. Semisal ada satu kabupaten, ada 27 kecamatan. Nah, 27 kecamatan itu adalah klaster atau kelompok. Nah, klaster itulah yang akan diacak secara random, eee, diambil sesuai dengan sampel yang dibutuhkan. Jadi semua ayam yang ada di satu kecamatan akan dijadikan sampel. Jadi 27 kecamatan diambil satu. Jadi yang di situ diambil semua. Jadi misalnya ada ayam, ada peternak 5 gitu ya, yang dia, apa, membudidaya ayam gitu, punya peternakan ayam dari
semua populasi misalnya 500 atau 1.000 itu kita masukkan ke dalam sampel, gitu. Jadi klaster ini lebih besar. Kemudian ini yang multi stage, sampling tahapan berganda. Sampling tahapan berganda atau multi stage ini merupakan seleksi, melalui beberapa tahapan dari tataran organisasi, jadi kayak stage pertama dari provinsi, kemudian dari kabupaten, kecamatan, desa, peternak, dan hewan. Jadi bertahap penentuannya. Syaratnya adalah populasinya homogen, kemudian jumlah populasinya sangat besar, lalu populasi menempati daerah yang sangat luas. Jadi luasnya karena tadi katakanlah ngomongin provinsi gitu. Jadi dari provinsi, eee, provinsi lalu ke kota atau kabupaten, kemudian kecamatan, dan seterusnya. Lalu tidak tersedianya kerangka sampel yang memuat unit-unit yang terkecil. Kemudian ada 2 cara, yaitu random sampling atau sistematik yang tadi per nomor berapa, per 3 nomor, per 5 nomor diambil, kemudian secara acak yang tanpa ada kriteria apapun yang diterapkan pada pemilihan unit terkecil. Lalu ada probability proportional to size. Ini adalah contoh pemakaian sampling tahapan berganda. Jadi dari survei jumlah sapi potong yang ada di Jawa Timur, kita tentukan dulu berapa kabupaten atau berapa kota yang akan kita sampling. Kemudian setelah itu berapa kecamatan, berapa desa, berapa dusun, kemudian berapa RW, berapa RT, dan berapa kandang. Jadi ada tahapan untuk menentukan sampel yang mau teman-teman ambil untuk bisa mewakili daerah yang ingin dilakukan penelitian. Sebelum kita ke sampling proporsional, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Dok. Belum ada ya? Belum ada, dokter. Oke. Kemudian kita ke sampling proporsional. Sampling proporsional ini adalah jumlah sampel yang akan diambil secara proporsional dengan populasi hewan yang ada di setiap peternakan. Jadi penyamplingan pada ternak itu dilakukan dengan melihat populasi ternak dan memproporsikan sesuai dengan jumlah yang dimiliki di setiap desa. Jadi sampling ini walaupun kita ambil secara acak atau secara, propulsif itu harus proporsional. Jadi katakanlah sebentar ini ada contohnya. Nah ini, contoh suatu penelitian diharapkan untuk mengambil 2 peternakan dari target populasi 5 peternakan. Jadi dari 5 diambil 2. Kemudian setiap peternakan yang terpilih secara proporsional diambil ternaknya sesuai dengan populasi masing-masing peternakan. Ini semisal contohnya desa, ada desa A, B, C, D, dan E. Jumlah populasinya berbeda-beda antar desa tersebut. Desa A memiliki populasi 1.000, desa B memiliki populasi 200.
Desa C memiliki populasi 5.000, Desa D memiliki populasi 50, sedangkan Desa E memiliki populasi 800. Nah, tentunya ketika mengambil sampel dari masing-masing desa itu harus berbeda karena jumlah populasinya juga berbeda. Jadi yang populasinya 5.000 akan berbeda dengan populasi yang 50. Itu dikatakan proporsi. Jadi, katakanlah di sini teman-teman menentukan proporsionalnya itu dibagi 50 dari jumlah sampel. Jadi yang sampelnya 1.000, teman-teman ambil 20 untuk mewakili populasi tersebut. Yang 200 teman-teman ambil 4, yang 5.000 teman-teman ambil 100, yang 50 teman-teman ambil 1, sedangkan yang 800 teman-teman ambil 16. Nah, ini bisa dikatakan proporsional karena bisa mewakili dari jumlah populasi yang ada. Nah, dari proporsi ini bisa teman-teman buat nomor ya dari nomor 1 dari desa A ini, nomor 1 sampai dengan 20. Kemudian 21 sampai 24, 25 sampai 124, kemudian untuk yang satu sampel hanya 125, lalu yang 800 populasinya diambil dari nomor 126 sampai 141. Jadi ada 141 jumlah sampel. Kemudian, populasi dibagi dalam kelompok atau strata sesuai dengan tujuan kajian penyakit. Misal ada sifat host, bangsa, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Lalu mungkin di penentuan sifat lingkungannya atau geografisnya. Itu adalah stratified random sampling. Jadi mungkin ingin menentukan dari apa namanya, dari bangsa itu juga bisa. Kemudian dari umur, diambilnya di atas 2 tahun, itu juga bisa. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ini? Belum, Dok. Belum ya? Ya, jadi oh ya, silakan. Yang ini, ya, sebenarnya ini tuh nggak ada khusus dibagi 50 gitu ya. Cuman mungkin sang peneliti menentukan paling dibagi 50 karena yang paling kecil 50 gitu. Jadi populasi terkecilnya 50. Intinya proportional sampling ini teman-teman harus mengambil sampel secara, proporsi. Katakanlah nih misal mau ambil sampel di pasar, ya. Ada yang penjualnya 10, ada yang penjualnya 5, ada yang penjualnya 3. Nah, kalau yang seperti itu kan tentunya berbeda ya untuk samplingnya yang 3 dan 10. Nah, kalau misalnya satu pasar adanya cuma 3, itu bisa diambil satu, jadi pembaginya 3 yang paling kecil itu. Itu yang cara mudahnya. Tapi kalau semisalnya dari 3 mau diambil 2, ya udah nanti yang besar lainnya itu bisa mengikuti. Kalau yang 3 aja diambil 2, tentunya yang 10 diambil lebih dari 2. Jadi harus sesuai dengan proporsi, gitu. Kalau bisa dipahami? Ya, sama. Jadi itu ya harus apa namanya, bisa, eee, proporsional, bisa mewakili, eee,
bisa sesuai besaran sampelnya dari jumlah populasi dan sampel yang kita ambil, gitu. Ini seringkali juga sih dipakai teman-teman mungkin mau penelitian eksperimental atau penelitian yang, seperti prevalensi gitu ya, seperti sampling-sampling entah parasit atau mungkin pengambilan sampel di pasar untuk keperluan daging, misalnya mau menguji, kualitas daging itu bisa. Nah, di pasar itu kan kita harus survei, penjual daging itu ada berapa. Kadang itu kan kalau penjual daging tidak banyak ya, berbeda dengan mungkin penjual ayam, daging sapi maksud saya ya. Nah, kan berbeda dengan penjual ayam jumlahnya biasanya. Nah, itu kita harus survei dulu untuk bisa menentukan, jumlah sampel yang proporsional. Kecuali kalau teman-teman sang peneliti itu sudah menentukan semua, orang yang menjual daging sapi di pasar yang teman-teman pilih, itu teman-teman ambil. Nah, itu nggak perlu pakai proporsional ini. Berarti teman-teman melakukan seperti sensus, jadi diambil semua penjual-penjual daging yang ada di salah satu pasar atau di semua pasar yang teman-teman tentukan, gitu. Ada yang tahu mungkin bedanya prevalensi sama insidensi? Karena saya rasa banyak sekali ya mahasiswa yang menggunakan judul prevalensi, entah itu parasit ataupun, dari Kesmafet juga bisa. Ada yang tahu mungkin prevalensi itu apa? Ya, kalau insidensi, kasus baru, seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya. Jadi prevalensi itu semisalnya teman-teman mau ulangi di tahun berikutnya, walaupun di tahun 2 tahun yang lalu sudah diteliti, itu bisa karena beda tahun dan siapa tahu ada kasus baru. Oke, saya lanjutkan untuk sampling rambang. Oh, ini sudah ya, tadi yang menentukannya sesuai dengan ketentuan umur. Misalnya teman-teman menentukan umur di bawah 1 tahun. Mungkin pada saat penelitiannya mengarah ke parasit. Jadi, kenapa kok di bawah 2 tahun? Semisal seperti itu. Kenapa di bawah 1 tahun? Karena biasanya di usia tersebut hewan itu rentan terhadap infeksi parasit, semisal seperti itu. Itu boleh. Atau teman-teman membuat kelompok yang diambil, di bawah 1 tahun sama di bawah 2 tahun untuk membandingkan, apa namanya, untuk membandingkan, tingkat infeksi di usia yang teman-teman tentukan, seperti itu. Kemudian ke slide selanjutnya ada non-rambang atau probabilitas ini merupakan metode sampling yang mudah, namun dihindari karena derajat biasnya tinggi. Seperti contoh, convenience sample, judgment sampling, purposive sampling. Nah, convenience sampling ini contohnya adalah sampling dekat. Sebentar, saya langsung ke topiknya. Sampling seksi yang didasarkan pada cara yang mudah atau yang paling dekat dan mudah didapat. Jadi, peneliti ini, seperti contoh ini. Di gambar ini, sang peneliti berdiri di daerah sini, yang berwarna merah. Nah, convenience sample ini cara yang paling mudah, yang mudah didapat. Jadi dia samplingnya itu tidak berdasarkan apapun, tapi berdasarkan yang dekat aja yang diambil, gitu. Ini yang diambil eh, warna biru sama hijau, ada 3 orang. Nah,
Ini kenapa tadi biasnya tinggi ya, karena nggak ada warna ungu, tidak ada warna ungu yang terwakili gitu, karena dia ngambilnya yang deket aja dan yang paling mudah didapat. Kemudian judgement sampling. Ya, judgement sampling ya, nomor 2 ini adalah berdasarkan opini sang peneliti. Jadi dalam suatu populasi ini sebagai contoh ada kelas dengan 20 jumlah 20 murid, teman-teman butuh sampel size-nya untuk penelitiannya sejumlah 8. Nah, teman-teman tentuin gitu aja judgement, dari 20 ambil 8. Di sini kan ada murid yang, diilustrasikan, apa namanya, bentuk kotak ya dengan gambar, orang, ada yang agak ke bawah, ada yang agak ke atas, ada yang ke kanan, ke kiri. Nah, itu ditentuin aja sama sang peneliti, jadi di-judge, gitu. Kemudian kalau yang tadi berdasarkan opini peneliti, ya mungkin aku mau ngambilnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus, mungkin seperti itu. Sedangkan kalau purposive sampling itu telah diketahui status populasinya. Jadi misalnya mau ambil peternakan ayam atau mengambil sampling ayam di pasar. Teman-teman menentukan kriteria ayam yang mau diambil itu dari mungkin gejalanya. Jadi misalnya ayamnya murung gitu ya, ayamnya terlihat tidak sehat dengan menyendiri seperti itu misalnya, atau mungkin ada leleran di hidungnya, atau mungkin sayapnya, kusam, bulunya kusam, mungkin seperti itu. Jadi ada kriteria sendiri, tapi teman-teman sudah tahu apa yang mau diambil. Kalau yang tadi judgement itu belum tahu apa yang mau diambil, ya udah pokoknya diambil aja sesuai dengan opini peneliti. Sedangkan kalau purposive sampling, peneliti sudah tahu populasinya, gitu. Nah, di sini kan ada warna hijau, ada pink, ada merah, ada orange gitu ya, ada abu-abu juga. Nah, si peneliti langsung menentukan yang hijau yang diambil. Nah, itu purposive sampling. Seperti yang tadi dengan kriteria misalnya, umur, apa namanya, bukan umur sih, lebih ke kriteria gejalanya ya, sakit atau tidak sakit, atau mungkin ayam yang sehat yang diambil. Nah, itu bisa ditentukan oleh sang peneliti dan itu termasuk purposive sampling. Jadi, purposive sampling itu ada tujuan yang atau kriteria yang sudah ditentukan oleh sang peneliti. Bukan sang peneliti berasumsi ya, tapi sudah tahu populasinya, sudah tahu apa yang mau ditentukan dan itu yang dipilih. Kemudian sebelum ke besaran sampo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Dok. Belum ada ya? Ya, tidak boleh, harus tahu apa namanya, apa kriteria yang mau kamu ambil. Contoh nih penelitiannya parasit ya, mau ambil parasit sapi, sapi potong, ya kan. Apa namanya, dari satu peternakan itu kan nggak mungkin cuma satu sapi aja kan, mungkin ada 3 atau ada 100 misalnya. Nah itu peneliti harus punya kriteria, misalnya kriterianya mau ambil yang sehat. Jadi supaya memastikan apakah sapi sehat itu bebas dari penyakit parasit, gitu, itu bisa. Atau ambil yang Eee, menunjukkan gejala sakit. Jadi dari 100 itu, misalnya yang menunjukkan gejala sakit cuma 5 ya diambil 5, tapi sesuai dengan ketentuannya sang peneliti, gitu. Jadi sesuai dengan purposive sampling itu tadi. Sampling yang ditentukan oleh sang peneliti adalah sapi yang terlihat sakit, gitu.
Ya, sudah termasuk berdasarkan kriteria, gitu. Kecuali kalau misalnya sang peneliti tidak punya kriteria yang ditentukan dalam penelitiannya, itu lebih ke random pengambilannya, sampling, acak gitu, tidak melihat kriteria apapun untuk, diambil sampelnya. Paham nggak bedanya? Jadi memang mirip-mirip ini, epidemiologi itu mirip-mirip, tapi kalau teman-teman sudah tahu clue-nya, itu langsung nembak itu sudah tahu, gitu. Jadi paham ya? Pokoknya peneliti punya tujuan, maksud, ingin meneliti, misal di pasar, ada pasar modern sama pasar tradisional. Nah, itu kan sudah ditentukan 2 pasar, yang diambil dari 2 pasar. Misalnya ambil telur ayamnya nih, gitu. Kan kalau telur ayam lebih ke lokasi ya yang ditentukan ya, tapi kalau ayam hidup atau, sapi itu penentuannya dari kriteria fisiknya, dari kesehatannya mungkin yang mau diamati atau tidak melihat apapun. Ya udah pengen benar-benar melihat gimana sih, kok keadaan di sana. Biasanya itu nanti, sampling proposal sampling itu bisa populasi, bisa lokasi yang mau ditentukan sama peneliti. Iya, kemudian besaran sampel. Ini tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit di dalam populasi ya, untuk mewakili, apa namanya, deteksi dari suatu populasi, kemudian estimasi tingkat penyakit dari besaran sampel serta penyidikan sebab penyakit. Deteksi penyakit di dalam populasi, ini ada tingkat konfidensi yang diinginkan, kemudian prevalensi penyakit dalam suatu populasi, kemudian besaran populasi, dan besaran sampel. Nah, ini menggunakan rumus, eee, prevalensi ya dari jumlah hewan sakit di dalam suatu populasi dibagi besaran populasi. Jadi nanti satuannya adalah persentase. Persentase dari prevalensi tingkat kejadian suatu penyakit di satu populasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian besar sampel ini juga bisa digunakan rumus ini, gitu ya. Jadi, rumus ini itu juga bisa teman-teman gunakan biasanya kalau mahasiswa mau menentukan populasi besar misalnya peternakan sapi yang di daerah, yang jumlah sapinya itu sangat besar, itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi misalnya diperolehnya itu 96, itu adalah jumlah minimal yang harus teman-teman ambil. Boleh lebih dari itu, misalnya yang diperoleh 96, boleh 96 itu yang diambil, boleh 100 dibulatkan jadi 100, itu boleh. Nah, biasanya jumlah ini itu bisa digunakan jika populasi terukur. Tapi kalau populasi tidak terukur, itu tidak bisa menggunakan besaran sampel ini. Semisalnya mau penelitian biawak di alam liar, kalau dari data dari BKSDA ada, bisa digunakan, tetapi itu tidak bisa terukur jumlahnya, sehingga tidak bisa diukur besaran sampel menggunakan, eee, rumus ini, yang mana harus diketahui besaran populasinya. Dan biasanya data besaran populasi itu selain dengan cara melakukan survei, itu juga bisa dari, Badan Pusat Statistik ya atau data-data jumlah populasi dari, apa namanya, Dinas Peternakan atau Direktorat Jenderal Peternakan yang menyebutkan jumlah populasi, itu bisa dimasukkan ke dalam rumus ini.
Kemudian estimasi tingkat penyakit, ini mencakup perkiraan tingkat penyakit, tingkat kesalahan atau galat yang diinginkan, tingkat konfidensi yang diinginkan, dan besaran sampel. Jadi P di sini adalah tingkat yang diharapkan atau prevalensi, Q-nya itu adalah 1 dikurangi P, L adalah galat yang diinginkan. Ada 2 macam rumus dengan tingkat konfidensi 95% dan 99%. Kemudian penyidikan sebab penyakit. Ini dari estimasi akibat pada kedua kelompok dengan tingkat konfidensi yang, 2 tipe tadi. Bisa menggunakan rumus ini, ya. Kemudian, penyidikan sebab penyakit bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi ada perkiraan dari kelompok 1, kelompok 2 ini sesuai dengan galatnya ya atau kesalahan, error-nya. Jadi besarnya perbedaan atau selisih antara nilai, dari nilai dugaan ya, atau, mmm, dugaan dari galat kesalahannya tadi dengan nilai sesungguhnya. Jadi, tingkat kesalahan ini biasanya itu digunakan untuk menentukan jumlah populasi yang mana, sebisa mungkin menggunakan kesalahan yang minim, seperti itu. Jadi ada perbedaan atau selisih antara nilai yang, yang istilahnya ditaksir gitu loh, diinginkan dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi misalnya teman-teman sudah menghitung dapatnya 100, kurang lebihnya seperti itu dengan tingkat kesalahan yang cuman 5% tadi itu, 0,5 atau ada yang 0,01, macam-macam, tergantung dengan rumus yang teman-teman mau ambil. Dan itu banyak sekali referensi-referensi yang mengambil, rumus-rumus seperti itu. Mungkin rumus dalam menentukan besaran populasi menggunakan Lemeshow atau rumus Slovin, gitu. Kalau rumus Slovin itu biasanya yang tadi saya sampaikan, dia lebih ke sudah tahu jumlah populasi besarnya yang pasti itu berapa. Sedangkan yang Lemeshow itu yang tidak diketahui populasinya, tetapi teman-teman bisa hitung jumlah sampel yang mau diambil. Jadi seperti yang tadi yang di alam liar itu, kan luas banget ya, tidak terukur jumlahnya. Tapi teman-teman mau menentukan jumlah yang mau diambil, itu bisa menggunakan rumus Lemeshow karena tidak harus tahu populasinya berapa. Sedangkan yang, Slovin itu yang harus tahu besaran, besaran populasinya. Slovin dan Lemeshow itu kalau teman-teman buka ya di jurnal itu ada rumus yang dibuat sama, Slovin dan Lemeshow, seperti itu. Iya. Slovin, Slovin atau Lemeshow, Lemeshow. Ya itu seringkali dipakai teman-teman mahasiswa untuk menentukan sampel dan akurasinya lebih bagus. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Putri dulu atau Ahmad Julian dulu? Silakan Putri ya, Putri dulu. Iya, baik, Dokter. Izin bertanya, Dok, untuk misalnya rumusnya menggunakan metode Slovin, Mhm. tapi untuk kriteria sampelnya misalnya ada di 5 lokasi gitu, tetapi menggunakan klaster gitu, apakah semua dari semua sampel yang ada di setiap tempat itu harus diambil sesuai kriteria? Misalnya tadi kan ada per kota itu diambil semua gitu, Dokter.
Ya, itu kalau klaster karena populasi ini Mbak Putri itu mau ambil kayak di Jawa Timur gitu atau Banyuwangi aja. Banyuwangi aja, Dokter. Kalau suara saya terdengar ya. Gimana? Banyuwangi aja. Nah, Banyuwangi mau ambil di berapa kecamatan? Satu kecamatan tapi 5 desa. Eh, Untuk lima kecamatan 5 satu desa. kecamatan, satu kecamatan, satu desa tapi 5 dusun, Dokter. 5 desa, itu desa 5 dusun. Nah, itu apakah ada kriteria yang mau Mbak Putri tentukan atau gimana? Ini sampelnya apa? Hewannya apa? Kambing, Dokter. Kambing. Lalu yang mau diamati apanya? Susunya dari kambingnya udah ditentukan. Untuk jenis kambingnya hanya satu, Dokter. Ya, oke, masuk ke jenis jenis kambing, kemudian diambil susunya. Oke, Dokter. Nah, itu susu yang sudah ditampung atau yang masih harus melakukan proses pemerahan. Harus melakukan pemerahan. Oke, ada kriteria kah mungkin eh, yang mungkin yang kambing yang laktasi semua diambil atau mungkin dengan kambing yang laktasi tapi dengan kriteria tertentu. Iya, yang laktasi dengan kriteria sehat, Dokter. Proposis sampling yang sudah ditentukan oleh sang peneliti. Gitu. Nah, kalau rumus Lovin itu itu nggak perlu dimasukkan kalau sudah menentukan kriteria. Jadi semua kambing yang laktasi sama semua kambing yang sehat dan laktasi itu yang diambil. Karena kriterianya sebetulnya kamu dapat di adanya 5 dusun. Di satu desa ada 5 dusun, adanya 5 dusun sama satu desa diambil 5 dusun. Kalau diambil 5 dusun berarti lebih dari 5 dusunnya. Nah, itu kriteria 5 dusun penentuannya seperti apa? Ambil dusun yang memiliki yang memiliki peternakan kambing atau apakah diambil 5 dusun yang tersebar luas sehingga bisa mewakili kecamatan itu desa itu. Itu jadi macam-macam kriterianya. Nggak sekedar yang menentukan 5, nggak sekedar menentukan yang apa namanya dekat aja gitu atau mungkin gimana penentuannya. Itu harus diuraikan sih di skripsi supaya jelas samplingnya gitu. Baik, Dokter. Itu ya, jadi dari 5 dusun itu diambil yang berdekatan atau diambil karena memiliki peternakan kambing atau diambil untuk mewakili desa itu. Nah, mewakili desa itu atas dasar apa? Diambil 5 karena 5 dusun itu memiliki populasi kambing yang besar. Nah, itu juga bisa menjadi alasan atau menjadi kriteria yang ditentukan oleh sang peneliti. Baik, Dokter. Selanjutnya, Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya, Mas Ahmad Julian, silakan. Ada kriteria nggak termasuk random? Kan sudah ditentukan. Kalau random itu nggak ada kriteria, nggak ada apa namanya, nggak ada ketentuan apapun yang diambil peneliti, ya udah ambil gitu aja. Makanya tadi metodenya bisa menggunakan Excel yang misalnya sudah tahu jumlah ibu, tapi nomor dalam
Oh iya, maaf ya. Apa masih putus-putus? Masih putus-putus ya? Apa gini? Apakah suara saya? Oh, masih internet connection is unstable. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, jadi kalau random sampling itu tidak ada kriteria yang ditentukan. Makanya tadi ngambilnya adalah menggunakan Excel atau menggunakan Lotre karena acak seperti itu. Nah, kalau semisalnya teman-teman ambil di eh, peternakan ayam, yang mana populasinya itu 1.000. Nah, 1.000 di misalnya bukan peternakan ayam petelur ya, lebih ke peternakan ayam daging gitu ya, ada 1.000. Nah, teman-teman diambil secara acak, tetapi di satu kandang itu kan besar ya. Teman-teman harus membagi. Jadi di pojok kiri teman-teman kasih sekat, di pojok kanan teman-teman kasih sekat, di pojok depan kanan dikasih sekat, kiri juga dikasih sekat, tengah juga ada ayamnya. Bisa membayangkan ya kalau peternakan ayam itu kalau kita masuk itu kan mereka takut lari semua. Nah, supaya meminimalisir ayam itu bukan ayam yang sudah diambil sampelnya, bisa menggunakan cara itu. Di pojok diberi sekat, pojok kanan kiri sekat, yang di belakang pojok kanan kiri, yang di depan diberi sekat, dan yang tengah diberi, yang tengah juga ada, masih ada ayamnya. Jadi diambil secara acak melalui pembagian itu tadi supaya tidak tidak terulang ayam yang sudah disampling dan bisa mewakili vlog itu gitu. Itu juga salah satu cara pengambilan secara acak. Jadi nggak yang, apa namanya, diambil, kita masuk nih, diambil kemudian, jalan ke pojok. Iya kalau ayamnya itu bukan yang diambil di awal gitu, apalagi kalau ngambilnya dari 1.000 misalnya 50 gitu kan cukup banyak ya. Itu adalah cara yang mudah teman-teman lakukan pada saat di lapangan, karena di lapangan itu sangat berbeda dengan teori. Kita tidak tahu ya nanti keadaannya di lapangan itu seperti apa. Nah, itu caranya untuk mengambil sampling walaupun secara acak, tapi dengan cara pembagian disisihkan itu ya, di sekat-sekat gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh dokter hewan di lapangan di peternakan ayam yang mau mengambil sampling darah gitu. Jadi supaya bisa mewakili satu kandang itu gitu. Apa bisa diterima Mas Julian? Ya, tapi kalau diketahui jumlah populasinya, ya bisa ditentukan jumlahnya. Mau dihitung pakai rumus Lovin, mau dihitung, mau diambil 1%-nya, 5%, 10% juga bisa. Itu ada rumus-rumusnya juga. Bisa seperti itu. Atau dihitung misalnya diperolehnya 20. 20 itu mau diambil satu kandang kah? Atau satu lokasi yang ada beberapa kandang. Jadi masing-masing kandang diambil 20 gitu juga bisa. Rumusnya itu tuh sebagai acuan kalau populasinya terlalu besar, terus dan sebagai dasar, karena kan mahasiswa kalau menentukan sampel itu kan harus ada dasarnya kan, gitu. Dan penelitian deskriptif biasanya minimal 30 kalau memang penelitian deskriptif. Tapi kalau misalnya seperti prevalensi gitu ya, itu harus lebih besar. Cuman kalau deteksi-deteksi mungkin TPC, MPN itu 30 bisa karena penelitian deskriptif. Tapi kalau eksperimental atau apa namanya? eh eksploratif laboratoris itu berbeda gitu. Ada lagi mungkin?
walaupun populasinya tidak diketahui bisa menggunakan rumus. Nah itu, oh jumlah, karena sebaiknya menggunakan rumus, karena itu dasar dari penulisan atau kriteria, dasar dari penelitiannya teman-teman sekalian gitu. Kecuali kalau misalnya, penelitiannya eksploratif laboratoris, sampelnya 100 gitu ya. Nah itu harus ada alasannya. Penghitungan itu adalah salah satu penentuan dari kenapa kok ambil 90, kenapa ambil 100, seperti itu. Jadi besaran sampling itu enggak sekedar menentukan gitu saja. Tapi ada alasannya kenapa ada dasar dan alasannya kenapa kok mengambil sampel itu. Dan rumus itu bisa digunakan ketika teman-teman bingung dengan populasinya, ini diambil diambil pengennya ambil 100 tapi dari mana ya? Coba kamu hitung dari populasi yang ada, kemudian dihitung-hitung pakai rumus yang tadi, pakai rumus Solvin, nanti ketemu pasti jumlahnya, gitu. Mas, apa namanya, Julian, ini penelitiannya tentang apa rencananya? Oh, Kristipo di lapangan. Iya iya iya. Nah, itu harus tahu dulu apa namanya, datanya yang ada. Kalau itu mainan data ya, bicara soal data. Itu, nah itu makanya saya kembali lagi, tergantung skop penelitiannya saudara-saudara ini mau ke arah mana, gitu. Jadi tergantung pengamatannya dan yang tadi saya sampaikan itu dasar-dasar. Mungkin nanti teman-teman bisa ulangi lagi prinsip-prinsipnya. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu dari kriteria yang sesuai dengan penelitiannya teman-teman, gitu. Jadi supaya terarah dan tidak bingung. Jadi ada dasar teori sama, yang dilakukan. Iya, Mas Julian ya. Oke, baik mungkin, eee, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Teman-teman mau lanjut kuliah ya habis ini ya jam 8. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Mbak. kasih. Ya, Terima kasih, dokter. sama-sama. Jilid ya.